Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lydia Putri Karen Hapuk, MPM 19080269. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai pohon filogeni anggrek. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai anggrek Trichospermum. Cara kerjanya yaitu menggunakan sekuen DNA yang dikoleksi dari gen bank NCB dengan cara menuliskan nama spesies yang disertakan dengan gen yang akan ingin dicari. Contohnya Trichospermum subulatum. Kemudian data-data yang meliputi setelah diakses yaitu panjang nukleotida dan sekuennya. Nah, kemudian ada parsial atau data lengkapnya serta asal dari anggrek tersebut. Kemudian data tersebut kita simpan ke dalam Microsoft Excel. Sementara susunan dari nukleotidanya akan disimpan ke dalam Node yang nantinya akan dianalisis menggunakan class text. Pesejajaran menggunakan class text, semua sekuen DNA yang telah dikoleksi dari NCB disejajarkan. Pesejajaran sekuen DNA tersebut dilakukan juga dengan menggunakan software dari class text tersebut. Kemudian DNA yang digunakan yaitu DNA barcoding dan menggunakan program yaitu program software Mega 7 dengan metode knockboard joining. Hasil dari anggrek Trichospermum yaitu hasil rekonstruksi dari pohon filogenik Trichospermum menunjukkan bahwa Trichospermum annamens dan Trichospermum merguez memiliki kerabatan dekat dengan Trichospermum formosanum dan Trichospermum linusi. Berdasarkan dari data pohon filogenetiknya, maka keempat dari spesies tersebut diduga memiliki nenek moyang yang sama. Sementara nenek moyang dari keempat spesies tersebut memiliki kerabatan dengan Trichospermum subulatum. Selain itu, dapat diketahui pula kemungkinan besar dari Trichospermum amplexicaulet merupakan spesies tertua dari genus Trichospermum pada pohon filogenetik tersebut. Yang kedua, kita akan menjelaskan mengenai anggrek Bulbopilum, yaitu cara kerjanya. Dalam penelitian ini dilakukan pengamatan karakter fenotip dari anggrek yang termasuk Bulbopilum yang ada pada hutan rawa dan hutan dataran rendah. Jumlah sampel pengamatan setiap spesies yaitu sebanyak 5 spesies. Dipilih secara acak dari sampel yang akan digunakan. Kemudian sampel tersebut akan ditelaah. Identifikasi anggrek dari bagian bunga memegang peranan penting. Maka karakter yang diamati selain pada batang dan daun lebih difokuskan pada karakter dari bagian bunga yang lainnya seperti inflorescence tangkai bunga tersebut, kemudian sepal mediannya, sepal tengah, petal, karakter bibir dan tugu. Karakter tersebut yang setelah kita cari, kemudian nanti kita akan mencocokkan dengan buku dari identifikasi anggrek. DNA yang digunakan yaitu DNA random amplified polymorphic dan metode yang digunakan yaitu metode filogeni. Hasil dari inventarisasi dari anggrek Bulbopilum yaitu ditemukannya 6 spesies di hutan rawa dan 3 spesies di hutan dataran rendah dengan total spesies yang teridentifikasi sebanyak 8 spesies. Terdapatnya jumlah spesies Bulbopilum di hutan rawa lebih banyak dibandingkan hutan dataran rendah karena di hutan dataran rendah itu kan kering. Jadi menunjukkan bahwa anggrek Bulbopilum di sana itu bentukannya seperti rambut yang berwarna merah. Yang ketiga yaitu anggrek alam atau Orchidaceae. Cara kerjanya yaitu pengamatan dilakukan dengan sampling sistematik.
dan plot plot pengamatan, yaitu cara dari plot ini kita setiap berjalan 5 meter itu kita mengukur, jadi masuk ke kiri kita ukur 5 meter, ke kanan juga 5 meter. Setiap plot pengamatan akan nantinya sampai hingga berjumlah 14 plot. Data yang diperoleh dari analisis secara deskriptif. Analisis kekerabatan dilakukan dengan cara melakukan pengubahan data yang diperoleh, yaitu data deskriptif menjadi data biner. Data biner akan diolah menggunakan program NTSYS. Untuk mengetahui jarak genetik dari tiap spesies yang ditemukan, jadi menggunakan program NTYS itu biar kita tuh tahu jarak dari setiap genetik pada anggrek tersebut. Kemudian hasil analisis kekerabatannya dia akan disajikan dalam bentuk dendrogram. Dalam anggrek alam ini tidak menggunakan DNA dan RNA, jadi sampelnya menggunakan pengamatan dari morfologi bunga anggrek. Metode yang digunakan yaitu metode eksplorasi. Hasil dari anggrek alami itu memiliki jenis anggrek yang berbeda. Banyak ditemukannya genus yang baru. Genus tersebut mengalami dormasi sehingga keberadaan anggrek tersebut tidak terdeteksi pada saat dilakukan penelitian karena genus tersebut masih baru, sehingga kita tidak dapat mengetahui anggrek tersebut berasal dari mana karena kegenusannya masih baru. Kemudian yang keempat yaitu anggrek dendrobium. Cara kerjanya dengan cara mengamati stomata pada anggrek di bagian daun, yaitu di sayatnya menggunakan silet, sayatan epidermis yang direndam dalam larutan alkohol 70% selama 1 menit di cawan Petri. Kemudian sayatan epidermis diletakkan di atas gelas objek dan ditutup dengan gelas penutup. Perbesaran stomata diamati menggunakan perbesaran 40x10 dengan menggunakan mikroskop Olympus CX21. Tidak menggunakan DNA dan RNA, tapi menggunakan stomata pada anggrek sebagai sampel. Metode yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif. Hasil dari anggrek dendrobium yaitu ditemukannya 10 morfologi spesies anggrek dendrobium, memberikan hasil bahwa pengelompokan berdasarkan karakter morfologi 10 spesies anggrek dendrobium dari dendrogram kekerabatan morfologi dan pengukuran batang, daun, sepal dorsal, dan sepal lateral mendapatkan kelompok yang besar. Masing-masing dari satu kelompok maupun subkelompok yang dapat dijadikan sebagai bahan, terjadinya persilangan, yaitu pada kelompok Dendrobium strepsiceras dan Laxiforum memiliki kerabatan yang sangat dekat dengan spesies Dendrobium lineale, Dendrobium secundum, dan Dendrobium sylvanum. Mereka memiliki kerabatan yang dekat juga. Dan kemudian kekerabatan yang paling jauh dari mereka semua yaitu dari spesies Dendrobium nindi. Kemudian anggrek Sapatolotis plicata blume. Cara kerja dari anggrek Sapatolotis plicata blume yaitu menggunakan DNA 10 mikroliter sebanyak 5 mikroliter, kemudian primer 10 pimol sebanyak 10 mikroliter dan PCR mix 12,5 mikroliter. Kemudian ditambahkan air bebas ion sehingga mencapai 25 mikroliter menggunakan mesin PCR. Pada tahap siklus PCR dilakukan selama 35 siklus, yaitu pada tahap preheat dilakukan selama 4 menit, yaitu dengan suhu 94 derajat Celcius. Kemudian pada tahap denaturation dilakukan selama 30 detik dengan suhu 94 derajat Celcius.
pada tahap annealing menggunakan suhu 36 derajat Celcius sampai 53 derajat Celcius selama 30 detik. Kemudian pada tahap extension dilakukan selama 1 menit dengan suhu 72 derajat Celcius, dan pada tahap final extension dilakukan selama 5 menit dengan suhu 72 derajat Celcius. Setelah dilakukannya tahap PCR, dilakukannya tahap pendinginan itu dengan suhu 4 derajat Celcius sampai tak terhingga ke yang paling rendah. DNA yang digunakan yaitu DNA genom total. Metode yang digunakan yaitu metode setil trimetil amonium. Jadi hasil dari anggrek sapotologis plicata blume yaitu berupa dendrogram yang memvisualisasikan hubungan genetik antara pembanding yang digunakan. Tingkat keselarasan pengelompokan ditentukan oleh dari nilai goodness of fit. Jadi ini daftar pustaka dari tabel-tabel tersebut. Pada tabel pertama menggunakan jurnal Biojati, kemudian tabel yang kedua menggunakan jurnal penelitian Universitas Tanjung Pura, kemudian yang ketiga, tabel ketiga menggunakan jurnal produksi tanaman, tabel yang keempat menggunakan jurnal ilmiah Biosains Tropis, dan tabel yang kelima menggunakan jurnal Agro Indonesia. Jadi sekian dari penjelasan saya. Jika ada salah-salah baca, saya mohon maaf. Terima kasih.